Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Three Iron. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang pemuda bernama Taesuk yang memiliki kebiasaan yang sangat aneh di mana ia sering membobol rumah kosong untuk bermalam. Taesuk sudah melakukan hal tersebut selama bertahun-tahun dan ia pun menjadi ahli, terbukti dengan ia tidak pernah tertangkap sekalipun. Taesuk menggunakan cara cerdas untuk memilih rumah kosong berikutnya, di mana Taesuk membeli beberapa selebaran, lalu secara acak menempelnya di pintu rumah orang lain. Setelah itu ia kembali untuk memeriksa di keesokan harinya. Meskipun begitu, Taesuk tidak pernah mencuri apapun dari dalam rumah yang ia tinggali. Biasanya Taesuk mandi, mencuci pakaian pemilik rumah, bahkan memperbaiki barang elektronik mereka yang rusak. Taesuk selalu mengambil foto dirinya sebagai souvenir pribadi. Tidak berselang lama pemilik rumah pulang dan dengan mudah Taesuk berhasil pergi tanpa meninggalkan jejak apapun. Suatu hari Taesuk menyelinap ke sebuah rumah besar milik pengusaha kaya bernama Min Gyu. Ia memiliki istri cantik bernama Sun Hwa. Ia dulunya adalah seorang model terkenal namun ia berhenti berkarir setelah menikah. Min ternyata adalah sosok yang kasar. Ia selalu menyiksa istrinya sendiri. Namun sayangnya Sun terlalu takut untuk melapor kepada pihak berwenang tentang kekerasan yang dilakukan suaminya. Kemudian Taesuk masuk ke dalam rumah karena ia menemukan selebaran yang masih tertempel di gerbang depan. Tetapi Taesuk tidak menyadari bahwa Sun berada di dalam rumah selama berhari-hari setelah ia disiksa oleh suaminya. Sun pun memperhatikan penyusup asing di dalam rumahnya, tapi sepertinya hal itu tidak terlalu ia pedulikan. Sun lebih memilih bersembunyi serta memperhatikan perilaku dari Taesuk. Taesuk lalu melihat foto-foto dari Sun saat ia masih menjadi seorang model. Tak berselang lama telepon berdering dan ketika tidak ada yang mengangkatnya, Min meninggalkan pesan suara. Ia mengancam istrinya untuk mengangkat telepon dan Taesuk masih tidak menyadari bahwa Sun berada di dalam rumah. Seperti biasa Taesuk mengambil foto selfie dan memasak untuk makan malam, sementara Sun diam-diam mengawasinya dari dekat. Kemudian Taesuk mengumpulkan semua pakaian kotor lalu mulai mencucinya. Saat Taesuk mengeringkan pakaian, ia melihat net untuk latihan golf dan ia mulai bermain. Setelah puas bermain, ia lalu pergi tidur dan di saat itu ia melihat Sun sedang menatapnya. Taesuk pun sangat terkejut tetapi ia tidak berkata apapun. Setelah kejadian itu dengan cepat Taesuk mengemasi barang-barangnya dan ketika ia akan pergi, Min kembali meninggalkan pesan suara. Ia mengancam agar Sun mengangkat teleponnya atau ia akan menyiksanya lebih parah. Taesuk sudah berada di luar tapi ia masih memikirkan tentang keadaan Sun sehingga ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Di sana ia menemukan Sun sedang menangis di dalam bathtub. Taesuk kemudian diam-diam menaruh beberapa pakaian untuk Sun. Sun tahu jika Taesuk masih berada di sana tetapi Sun tidak menghiraukannya. Setelah beberapa saat keduanya berkomunikasi dengan menggunakan bola golf dengan cara saling menggelindingkannya di lantai. Tidak lama kemudian Min tiba di rumah. Ia langsung memarahi Sun karena membiarkan pintu terbuka. Min lalu mencoba mencium Sun, tapi tiba-tiba ia melihat kehadiran Taesuk yang sedang bermain golf di luar. Saat Min mengusir Taesuk pergi dengan sengaja Taesuk mengarahkan bola ke bagian pribadi Min hingga ia benar-benar merasa kesakitan. Lalu dengan tenang Taesuk melangkah keluar rumah dan yang paling mengejutkan Sun naik ke atas motornya kemudian keduanya pergi dari sana. Waktu pun berlalu dan Sun mulai membantu Taesuk dalam kebiasaannya. Kemudian Taesuk mengebor lubang di bola golf, memasukkan tali lalu mengikatnya ke sebuah pohon untuk berlatih golf. Taesuk berlatih selama berjam-jam, sementara Sun setia menunggu di dekatnya. Di malam hari keduanya masuk ke dalam rumah seorang fotografer dan menemukan banyak foto para model. Tanpa diduga foto Sun juga terpampang di sana. Taesuk yang marah lalu memotong-motong foto Sun menjadi kepingan dan menggabungkannya kembali seperti puzzle karena menurutnya kehidupan Sun telah berubah sekarang.
Selesai melakukan kebiasaan seperti mencuci dan memasak, mereka kemudian mengambil foto selfie berdua. Namun meskipun mereka sudah bersama selama berbulan-bulan, keduanya belum pernah berbicara. Di hari berikutnya pasangan itu menerobos ke dalam rumah milik petinju terkenal. Mereka mulai memeriksa tempat itu dan melalui pesan suara, mereka mengetahui bahwa petinju beserta istrinya sedang berlibur ke Hawaii. Seperti biasa mereka melakukan kegiatan yang sama, tapi kali ini mereka mabuk, kemudian tertidur lelap di tempat tidur. Tidak berselang lama si petinju pulang, mereka menemukan penyusup di dalam rumah, sedang memakai pakaian milik mereka. Si petinju pun mulai memukuli Tae-suk secara brutal, lalu mengusir mereka keluar dari sana. Setelah insiden tersebut, keduanya menuju ke supermarket dan mulai menjalin ikatan lebih erat. Tae-suk lalu berlatih golf lagi, namun kali ini bola yang diikat lepas hingga mengenai seorang wanita yang berada di dalam mobil. Kemudian Tae-suk memeriksa apa yang terjadi. Di sana ia melihat seorang pria menangis atas kematian wanita tersebut. Tae-suk benar-benar merasa bersalah. Ia lalu duduk di pinggir jalan sambil menangis dan Sun mencoba menenangkannya. Keesokan harinya mereka pergi ke sebuah rumah tradisional lalu menempelkan selebaran. Di malam harinya mereka kembali ke tempat yang sama. Setelah menemukan selebaran masih tertempel di pintu, mereka masuk ke dalam rumah tersebut. Mereka kemudian menuangkan teh serta duduk di sofa untuk waktu yang lama, namun tidak berbicara apa-apa. Tiba-tiba Tae-suk mulai mendekati Sun dan keduanya pun akhirnya berciuman. Keesokan paginya mereka tiba di sebuah kompleks lalu masuk ke dalam salah satu apartemen. Begitu mereka masuk, mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat. Mereka pun menemukan seorang pria tua yang telah meninggal. Mereka merasa takut menyaksikan kejadian itu, tetapi bukannya menelpon pihak berwenang, mereka malah memutuskan untuk membungkus mayat tersebut dan memberi penguburan yang layak. Keesokan harinya saat mereka sedang sarapan, anak serta menantu perempuan pemilik rumah tiba. Ia mencari ayahnya, namun yang mereka temukan malah penyusup asing. Dengan cepat mereka segera menghubungi polisi. Polisi pun datang kemudian menangkap Tae-suk serta Sun karena telah menerobos masuk ke dalam rumah orang lain tanpa izin. Di kantor polisi seorang petugas menginterogasi keduanya tetapi mereka menolak untuk berbicara. Polisi berasumsi bahwa Tae-suk telah menculik Sun dan memaksa untuk bersamanya. Saat Sun ditanyai petugas, ia tidak menyangkal atau mengiyakan tuduhan tersebut. Lalu polisi menemukan sebuah kamera dengan foto-foto tentang pembobolan rumah. Polisi berpikir jika mereka adalah pencuri, tetapi ketika mereka menghubungi pemilik masing-masing, Tae-suk dan Sun tidak mencuri barang apapun. Setelah laporan otopsi pria tua selesai, polisi berkesimpulan bahwa ia meninggal dikarenakan kanker paru-paru. Tae-suk dan Sun pun merasa lega. Di saat polisi mengecek catatan laporan, diketahui jika Sun telah melarikan diri dari rumahnya sejak lama. Lalu polisi segera menelpon Min. Sementara polisi memberikan Tae-suk hukuman pendek karena telah masuk tanpa izin ke dalam rumah orang lain. Akhirnya Sun harus kembali bersama Min, tentunya dengan perasaan lebih menyedihkan dari sebelumnya. Min mencoba bersikap ramah dengan mengirimkan uang kepada orang tua Sun dan juga merawat tanaman favorit Sun, tetapi Sun tidak merespon apapun. Min yang kesal menyuap inspektur polisi untuk menyerahkan Tae-suk kepadanya selama 1 jam karena ia ingin membalas dendam. Mereka lalu bertemu di bawah jembatan. Di sana Min memukul Tae-suk dengan bola golf seperti Tae-suk telah lakukan padanya. Tae-suk pun jatuh ke tanah tapi polisi tidak menghentikan Min. Namun tiba-tiba Min menyerang Tae-suk dan akhirnya segera dihentikan. Di dalam penjara, Tae-suk tinggal bersama 3 narapidana lainnya. Mereka mulai memperhatikan perilaku Tae-suk yang aneh, di mana ia seolah bermain golf selama berjam-jam. Lalu salah satu narapidana mencoba menggoda Tae-suk dengan mencuri bola imajinasinya, sehingga perkelahian pun terjadi dan mereka ditempatkan di sel terpisah. Tae-suk dikurung di dalam ruang isolasi tetapi ia tampaknya bahagia dengan hal itu karena sekarang tidak ada yang bisa mengganggunya. Waktu terus berlalu dan Tae-suk mulai berlatih secara sembunyi-sembunyi. Memiliki banyak waktu, Tae-suk menjadi sangat mahir dalam keterampilan barunya dan mulai bergerak seperti ninja. Di rumah, Min yang kejam kembali menyiksa Sun, tapi kali ini Sun memiliki cukup keberanian untuk melawan Min. Ketika Sun menolak keinginannya, Min menampar Sun dan Sun pun menampar Min balik. Sementara itu Tae-suk mulai bermain dengan para penjaga. Ia bersembunyi tanpa terlihat saat berada di dalam sel.
Terkadang ia bersembunyi di atas pintu atau menggantung di ventilasi yang tinggi, sehingga para penjaga berpikir Taesuk telah kabur. Para penjaga sering memukulinya setiap kali ia mengerjai mereka, tapi Taesuk sepertinya tidak peduli dengan rasa sakit tersebut. Suatu hari Sun pergi ke rumah tradisional yang pernah ia dan Taesuk masuki. Pemilik rumah sangat terkejut melihat kedatangan Sun, tetapi mereka membiarkan Sun tidur di sofa yang sama. Setelah tidur siang yang nyaman, Sun kemudian pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Taesuk telah menjadi master ninja. Keterampilannya dalam bersembunyi sangat lihai, sehingga setiap kali seorang penjaga memasuki kamarnya, penjaga gagal menemukan Taesuk. Taesuk bersembunyi di balik penjaga dan bergerak mengikutinya dengan ketepatan gestur, hingga penjaga mengira Taesuk telah melarikan diri. Namun saat penjaga memperhatikan bayangannya, ia melihat Taesuk berada di belakangnya. Di rumah, Min memperhatikan perilaku aneh Sun dan menyadari bahwa Sun sedang menunggu kebebasan Taesuk dari penjara. Min akhirnya berencana menunggu kedatangan Taesuk kembali agar ia bisa menghabisi Taesuk. Suatu hari seorang penjaga melakukan pengecekan harian, namun ia tidak melihat Taesuk di selnya seperti biasa. Merasa muak dengan perilaku Taesuk, ia masuk ke dalam sel tetapi tidak melihatnya sama sekali. Si penjaga pun seolah didorong oleh kekuatan misterius. Saat itu penjaga berpikir jika Taesuk mungkin telah berubah menjadi hantu, tapi dalam kenyataannya Taesuk baru saja menjadi master ninja. Akhirnya Taesuk pun dibebaskan dari penjara. Dengan keterampilan baru yang kini ia miliki, ia mulai masuk ke dalam rumah. Bahkan ketika pemiliknya berada di sana, ia pergi ke rumah petinju, rumah tradisional, serta rumah fotografer. Semua pemilik tampaknya merasakan kehadiran Taesuk, tapi mereka tidak dapat melihatnya. Setelah itu Taesuk pun menuju ke rumah Min. Min bisa langsung merasakan kehadirannya. Ia lalu pergi mencari Taesuk dengan membawa tongkat golf. Ketika ia tidak dapat menemukan siapapun, Min memutuskan kembali untuk tidur. Sun yakin bahwa Taesuk ada di dekatnya. Sun kemudian pergi ke ruang tamu dan menatap ke cermin, lalu saat itu Taesuk pun muncul di belakangnya. Tidak lama berselang Min datang, tapi saat itu Taesuk sudah tidak berada di sana. Tiba-tiba Sun mengatakan, "Aku mencintaimu untuk pertama kalinya." Min yang sangat bahagia berasumsi bahwa Sun berbicara dengannya, tetapi pada kenyataannya Sun berbicara pada Taesuk yang ada di belakang Min. Min lalu memeluk istrinya sementara Taesuk mencium Sun dengan mesra. Keesokan harinya Sun yang terlihat ceria memasak di dapur. Kemudian di meja makan Min melihat tingkah aneh istrinya. Ia memintanya untuk berhenti tersenyum. Ternyata saat Min makan, Taesuk juga sedang menikmati hidangan sambil berdiri tepat di belakang Min. Setelah Min berangkat bekerja, Taesuk mulai menampakkan dirinya. Kemudian Taesuk mencoba bersembunyi dari Sun, tapi Sun selalu bisa menemukan Taesuk. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah, keboy.